ada hal yang harus ditiru dari teman-teman itu. Gimana kita itu bisa meminta maaf terhadap orang lain, legowo, rendah hati. Lah insya Allah nek jenengan iso ngoten niku masya Allah. Man tawadhu alillah rafa'ahullah. Sapa wong sing tawadhu krana Allah, wong kuwi gelem rendah hati, merendahkan dirinya, wong kuwi gelem andap asor, rafa'ahullah. Wong kuwi insyaallah bakal diangkat derajate kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra berada di depan Habib Abdul Hakim Azmadhan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Habib? Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah ya. Hari ini baru saja kita dari masjid ya Habib ya, luar biasa. Dan mungkin dikit Habib agar anak-anak semangat subuhan di masjid, teman-teman. Iya. Pemirsa yang dimana Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana masih Syawal, kami mengucapkan kepada seluruh orang-orang yang telah melihat video kami, dan juga insya Allah buat seluruh umat Islam, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan menjadikan kita semua bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita sudah sholat subuh berjamaah, kemudian mendengarkan kajian, dan kemudian kita sholat syuruk 2 rakaat, dan kemudian kita pulang ke rumah. Insya Allah ini suatu kemuliaan, karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat subuh di masjid berjamaah sama dengan dia sholat semalam penuh, ditambah lagi qobliyah subuh. Kata Nabi SAW, orang yang melaksanakan qobliyah subuh sama dengan dia mendapatkan dunia beserta isinya. Ditambah lagi sholat syuruk 2 rakaat, mendengarkan kajian sama dengan kita berada di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Namanya juga tinggal di taman surga, di taman. Kadang-kadang dengerin kajian ngantuk, namanya di taman gitu. Terus setelah itu kita sholat syuruk 2 rakaat, kata Nabi SAW, kita semua pergi haji sempurna. Pergi haji besok nih, 2 bulan lagi. Tapi kita sudah berangkat haji nih hari ini dengan sempurna. Jadi sangat luar biasa. Satu waktu kita laksanakan, tapi pahalanya begitu besar. Luar biasa ya. Oke, Bib. Jadi gini Bib, baru saja Chandra nonton videonya Gus Ikdam ya. Masya Allah. Nah, ini Habib udah lama nih nggak? Nih ya Gus Ikdam, Masya Allah. Barangkali mau menyapa Gus Ikdam Bib. Iya, Gus Ikdam, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, minal aidin wal faizin buat Gus Ikdam. Ya, semoga Gus Ikdam, keluarga dan seluruh jamaahnya, insya Allah mudah-mudahan dapat berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentang apa nih Mas Chandra nih Gus Ikdam? Nah, gini Bib. Ya. Jadi Gus Ikdam itu dawuh Bib ya, atau menghimbau nih kepada para jamaahnya untuk senantiasa gampang minta maaf lah ya ke orang-orang ya. Dan juga yang lebih keren lagi, Gus Ikdam itu dawuh bahwa kita itu harus menjadi orang yang rendah hati Bib ya, dan tidak sombong lah dalam hal ini, karena memang kita itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bib, komentar Habib terkait kata-kata Gus Ikdam seperti itu apa nih Bib komentarnya nih Bib? Ya, itulah perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 134. Allah menyebutkan orang-orang yang masuk surga itu adalah orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang berinfak dalam kondisi lapang dan kondisi sempit. Sebab kalau orang ini berinfak, berarti orang ini memposisikan harta itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar dari bumi ini tidak punya apa-apa dan dapat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kembalikan lagi kepada yang membutuhkan. Inilah bentuk kemuliaan orang yang bertakwa. Yang kedua, wal kadhimin al ghaid, enggak pernah marah, menahan marah. Ya, wal kadhim al ghaid, menahan marahnya. Artinya apa? Dia bisa berpotensi, dia punya kedudukan, dia punya jabatan, dia punya harta. Dia bisa marahin anak buahnya, dia bisa maki-maki anak buahnya, dia bisa maki rakyatnya. Tapi karena dia orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menggunakan porsi itu buat dirinya, justru dia wal afina anin nas, memaafkan orang lain. Ini luar biasa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat muhsin, orang-orang yang sodako, orang-orang yang menahan marah, yang memaafkan. Itulah orang-orang yang muhsinin, dan pahalanya tidak lain tidak bukan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita, ya apalagi kita memiliki status sosial yang tinggi, orang yang sudah dikenal, orang yang kita
Kadang-kadang dengan ketenaran, dengan keluasan kita, dengan harta, dengan jabatan, kemudian kita merasa bahwa kita adalah orang yang ya levelnya di atas, sehingga berat untuk memaafkan atau minta maaf bahkan. Padahal minta maaf itu wajib hukumnya. Memaafkan itu luar biasa kemuliaan seseorang. Jadi kalau apa-apa kita ambil contoh ya pemirsa ya. Ada seorang keturunan Rasulullah SAW. Ya. Siapa beliau? Sayyidina Ja'far. Ya. Beliau sholat di masjid. Sholat di masjid. Pada saat sholat di masjid, ya saat itu juga ada orang yang sedang sholat juga di masjid tersebut. Ternyata orang itu tidak melihat selain Sayyidina Ja'far. Ternyata orang ini kehilangan uang. Begitu dilihat uangnya hilang, langsung orang ini suuzon kepada Sayyidina Ja'far. Langsung disamperin, kamu yang mencuri uang saya. Masya Allah. Dituduh. Seorang sayyid dituduh. Ya, keturunan Rasulullah SAW dituduh. Kamu yang mencuri uang saya. Oh bukan Pak. Emang uang Bapak hilang berapa? Uang saya hilang sekian dirham. Oh begitu, tunggu sebentar ya Pak. Maka Sayyidina Ja'far ini pulang ke rumahnya untuk mengambil uang yang disebutkan orang itu. Maka balik lagi ke masjid tersebut, diberikan orangnya. Apa kata orang ini? Oh, kamu kan yang mengambil uang saya. Dan kali jangan seperti itu ya. Anda sholat tapi Anda melaksanakan perbuatan dosa. Diam. Maka pulanglah orang ini. Begitu sampai rumah, ketemu istrinya, dan kemudian istrinya berkata, Pak, tadi kamu pergi lupa bawa uang ini. Uang yang dituduhkan diambil oleh Said Ja'far itu ternyata ada di rumah, jemaah pemirsa sekalian. Kaget, ya Allah, saya udah menghina, memfitnah orang ini. Maka datanglah dia ke masjid itu. Ternyata orangnya udah nggak ada. Maka dicarilah, dia tanya, Anda kenal orang yang begini cirinya ini? Oh, dia adalah Sayyidina Ja'far. Siapa dia? Dia adalah keturunan Rasulullah SAW. Wah, tambah kaget lagi, tambah takut lagi. Maka dia cari, ambil dia peluk, dia minta maaf. Ya, Sayyidina Ja'far, saya minta maaf telah menuduh engkau. Engkau manusia yang mulia. Engkau adalah keturunan Rasulullah SAW, tapi aku fitnah. Mohon maafkan. Apa kata Sayyidina Ja'far? Aku sudah maafkan ketika engkau tuduh aku tadi. Luar biasa. Dimaafkan ketika dituduh. Apakah kita bisa demikian? Masya Allah, berat. Tapi kita wajib. Karena balasannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bib, misalkan nih Bib ya, ini penonton kita bisa jadi ada juga orang-orang yang misalnya sedang gelisah juga Bib ya. Ya. Kan yang namanya kehidupan pasar kan keras lah ya, kehidupan terminal keras ya. Nah mungkin orang-orang yang ada di terminal, yang ada di pasar, seperti yang ada di preman pensiun Bib ya, tahu kan Bib ya. Nah itu Bib, ketika tapi jangan ustadz pensiun ya. Oke. Preman pensiun bagus. Ya, jadi gini Bib, misalnya nih ada penonton-penonton orang-orang pasar nih Bib, dalam kehidupannya yang keras Bib ya. Gimana Bib menata hatinya agar lembut ya kepada orang-orang, atau mungkin misalnya sebagai seorang preman, bagaimana cara menata hati agar mereka tetap menjadi preman yang baik lah seperti itu Bib. Gimana Bib? Pertama, perbanyak zikir. Ya. Dengan zikir hati menjadi tenang. Ya, kemudian perbanyak zikir itu salah satunya sholat, baca Al-Quran, itu zikir ya. Jadi merenungi tentang kita ini siapa, terus mengingat mati. Ya, kalau kita udah ingat mati, ya mau preman, mau orang soleh, mau siapapun, ketika dia sudah meninggal dunia, nggak punya kekuatan apapun, dimandikan, dipakein baju, disolatkan, dan dikuburkan, dimasukin ke dalam liang tanah. Kita lihat pelajaran begitu berharga. Itu manusia nggak ada apa-apanya berarti ya. Mau dia preman, mau dia pejabat, mau siapapun dia. Ya, maka kita ingat mati. Setelah ingat mati, kita ingat ada dua jalan setelah kematian. Ada surga dan neraka. Ya, apakah kita masuk ke surga? Ya, itu semua bergantung daripada amal kita. Bergantung dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka bergantung juga dengan amal kita. Maka kalau udah kayak gitu, kita nggak mau masuk neraka.
Jangan ada punya pikiran, aduh saya mah kayaknya nggak mungkin masuk surga, saya bakal di neraka dulu. Jangan, ya. Kita mohon kepada Allah, ya, supaya kita semua pemirsa, saya mudah-mudahan tidak mampir dulu ke neraka, mudah-mudahan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ingat, apalagi kalau disiksa di neraka, di azab kubur, ya Masya Allah. Itu dipikirkan, maka insya Allah kita menjadi orang yang mungkin insya Allah memikirkan agar kita menjadi manusia yang tidak marah, memaafkan, ya, dan lain sebagainya, insya Allah. Baik, satu lagi, Bib. Misalkan ya, saya seorang preman yang ada di pasar. Ya. Nah, saya pengen bertobat nih, Bib. Kita belum sholat juga, belum dekat dengan kiai juga, atau dekat dengan Habib juga. Bib, caranya gimana, Bib? Cara bertobat? Misalnya nih, ada niat untuk aku pengen bertobat, selama ini aku udah kurang baik nih. Ya. Gimana, Bib? Cara pertamanya, langkah pertamanya apa nih, Bib? Ya, pertama itu hidayah itu milik Allah. Ya, dia akan memberikan kepada orang yang dia kehendaki, ya, maupun siapapun dia, ya. Maka tentunya ketika kita sudah memiliki hati itu segera laksanakan, ya, dan dekati siapa? Rumah Allah, ya. Nggak ngerti cara sholat, ya tanya, belajar, jangan malu, ya, bertanya. Apalagi ada Gus Ikdam nih, ya, yang pengajian itu bukan hanya orang-orang pesantren saja, tapi dari kalangan apa, Mas? Garangan-garangan. Garangan Wati juga, Bib. ada garangan wati, ya. Jadi banyak, bahkan bukan hanya muslim yang mendengar, tapi non muslim. Ini Islam ini indah, rahmatan lil alamin, karena memang tugas kita dakwah. Apa arti dakwah itu? Dakwah itu adalah mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Ya, jadi itulah dakwah, ya. Wajadilhum billati ya ahsan, berbantah juga berbantah yang baik, bukan debat. Wah, enggak itu. Karena dengan begitu keras hati kita, tapi dengan kita lemah lembut, kita mengajak, kita merangkul, ya insya Allah. Dan kita para asatid juga harus sabar menghadapi audien kita. Kita alhamdulillah masih mending. Nabi Nuh alaihissalam 900 tahun dikasih umur oleh Allah, dakwahnya kurang lebih 800 sekian tahun. Yang ikut cuma 40 orang. Masya Allah. Sekarang kita alhamdulillah follower kita udah lumayan kan? Udah subscribe kita udah berapa, Mas Chandra? 3.400-an. 3.400. Belum naik ya, Mas Chandra ya? Ya, naik dikit lah. Mudah-mudahan yang dengar ini naik ya, pada subscribe ya. Baik. Bersyukur, udah 3.400 yang mendengarkan. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Amin. Ya, menjadi amal soleh yang dengar, ya, saya dan Mas Chandra ini yang nyutingnya nih, Masya Allah. Jadi amal soleh. Bersyukur kita sebagai duat, sebagai pendakwah, masih ada yang mau mendengarkan, minimal ya satu orang atau nggak ada yang mau dengerin, alhamdulillah buat diri kita. Artinya diri kita ini mendapatkan asupan buat pribadi kita. Baik, Bib, terima kasih atas wawancara hari ini. Semoga Habib senantiasa sehat terus ya, Bib. Siap, Mas. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Teman-teman, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya.